Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami kelompok 3. Perkenalkan, saya Iwayan Satria Abdi Negara sebagai ketua kelompok 3. Anggota saya adalah Irgi Bagas Setiawan dan Ida Ayu Agung Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview dua buah film yang sangat terkenal, yaitu Cahaya dari Timur Beta Maluku dan Laskar Pelangi. Yuk kita simak bagaimana review filmnya. Baiklah, sekarang akan kita coba dulu hubungi narasumber. Mas Igi Bagas Setiawan, bagaimana kabarnya? Ya, siap Mas Wayan. Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat walafiat. Mbak Ida Ayu Agung Putri, bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Sementara baik, Kak. Baik, kalau begitu kita mulai wawancara tentang review film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur Beta Maluku. Baik Mas Irgi, bagaimana sudah menonton filmnya? Menurut Mas bagaimana filmnya Mas? Seru? Baik Mas Wayan, jadi untuk filmnya itu seru ya, dan ceritanya itu bagus serta menarik untuk kita tonton. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang alurnya, penokohannya, bagaimana, apakah ada keanekaragaman suku dan budaya di dalamnya Mas Irgi? Ya, baik Mas Wayan. Jadi untuk alur yang terdapat pada kedua film tersebut, pertama, untuk film Laskar Pelangi itu mengisahkan sebuah perjalanan kisah kehidupan dari keluarga yang kurang mampu dalam meraih mimpi demi mencapai kesuksesan walau dengan segala keterbatasan, tetapi mereka tetap selalu bersemangat. Kemudian alur dari film Cahaya dari Timur Beta Maluku pada film tersebut mengisahkan seorang yang menyelamatkan anak-anak di kampungnya dari konflik agama yang terjadi di Ambon melalui sepak bola dengan menyatukan berbagai pemain yang memiliki latar belakang yang tidak sama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikutnya untuk penokohan dan keanekaragaman pada kedua film tersebut, para pemain film sudah sangat menggambarkan penokohan yang baik, profesional, dan dapat menghayati peranannya dalam berbagai kondisi, serta untuk keragamannya jelas ada. Untuk di film Laskar Pelangi, dilatar belakangi dengan para pemain dari berbagai budaya, karena di daerah Belitung itu terdiri dari berbagai ras dan bangsa. Berikutnya dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku itu, terdapat berbagai para pemain dengan latar belakang agama yang berbeda, serta pada film Laskar Pelangi juga tertampilkan berbagai aneka kebudayaan yang indah. Luar biasa sekali ya Mas Irgi tanggapannya. Nah, sekarang kita lanjut ke Mbak Ida Ayu. Bagaimana Mbak filmnya? Menurut Mbak bagaimana cara mengambil harmoni dari kedua film itu? Apakah unsur-unsur budayanya ada yang dapat disatukan Mbak? Dari kedua film yang sudah saya tonton, yaitu Laskar Pelangi dan juga Cahaya dari Timur Beta Maluku, yaitu pertama adanya sikap saling menghargai walaupun berbeda agama, berbeda desa, berbeda adat istiadat dan budaya, mereka menjunjung tinggi sikap toleransi. Dan untuk nilai budaya atau unsur budaya pada kedua film, yaitu yang pertama film Cahaya dari Timur, kita bisa melihat bahasa yang digunakan pada film tersebut. Secara keseluruhan, bentuk komunikasi antara pemerannya itu menggunakan bahasa Maluku. Bahkan tokoh-tokoh semuanya menggunakan bahasa Maluku atau bahasa daerah setempat. Dua yang kita bisa lihat pada film Cahaya dari Timur itu tarian adat Maluku. Di tarian Cakalili, tarian ini biasanya ada di saat acara sakral seperti menyambut tamu ataupun saat orang-orang berpergian untuk tujuan agar mendapatkan keberhasilan. Nah, saat tim Maluku ini mau berangkat untuk
kejuaraan di Jakarta mereka menampilkan tarian Cakalili tersebut. Baik, terima kasih banyak Mbak Ida Ayu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk Mas Irgi dan Mbak Ida Ayu. Mungkin kesimpulan apa yang dapat Mas Irgi dan Mbak Ida Ayu ambil dari kedua film ini? Apa pesan moral yang dapat ditangkap untuk pemirsa di rumah? Baik Mas Wayan, jadi kesimpulan singkat dari saya mengenai kedua film tersebut yang dapat kita jadikan pedoman ataupun pesan moral terhadap kita. Pertama, untuk film Laskar Pelangi, di situ telah mengajari kita akan pentingnya pendidikan dan pentingnya semangat untuk berjuang dalam meraih cita-cita walaupun banyak rintangan yang menghadang dengan latar belakang yang hidup seadanya. Kemudian berdasarkan film kedua, Cahaya dari Timur, Beta Maluku, mengajari kepada kita untuk saling menghargai adanya perbedaan agama dan lebih mengutamakan persatuan dalam mencapai keberhasilan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ida. Baik, siap untuk pesan moral yang dapat kita ambil dari kedua film ini. Yang pertama yaitu semangat juang yang tinggi. Dari kedua film ini menunjukkan bahwa tokoh-tokohnya ini memiliki semangat yang tinggi untuk meraih kemenangan, untuk meraih cita-citanya atau menggapai impian mereka. Dan yang kedua itu menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan totalitas guru atau pengajar. Kita bisa lihat ini dari Ibu Muslimah dan juga si Sani. Itu mereka sangat totalitas mengajarkan anak didiknya itu untuk mencapai impian dan tujuan mereka. Di sini memperlihatkan sikap tanggung jawab mereka berdua sebagai seorang pendidik atau pengajar bagi anak didiknya. Yang ketiga yaitu pada kedua film ini kita diajarkan untuk saling menghargai, untuk memiliki sikap toleransi yang tinggi. Bagaimana di Indonesia memiliki budaya yang berbeda, memiliki agama yang beragam, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, tidak boleh membeda-bedakan latar belakang, baik itu agama, suku, budaya, bahasa, maupun adat istiadat. Dari soundtrack film Laskar Pelangi kita bisa mengambil makna bahwa setiap orang, setiap manusia memiliki hak yang sama. Setiap orang boleh bermimpi, setiap orang memiliki cita-cita asalkan ada usaha, ada kemauan, kerja keras, dan juga doa dari diri sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, sekian tugas review film dari kelompok kami. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.